Hi guys, welcome back to my channel Al-Hanan Komputek. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu akan membuat sebuah aplikasi Android dengan menggunakan Meet App Inventor. Video sebelumnya sudah dibahas bagaimana cara mendownload, menginstal Meet App Inventor ini secara offline. Bahkan juga sudah dijelaskan bagaimana cara login baik secara offline maupun secara online. Di sini saya akan menggunakan Meet App Inventor secara online. Namun sebelum kita melanjutkannya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, aktifkan juga loncengnya sehingga kalian akan menerima notifikasi setiap ada video terbaru dari channel ini. Terima kasih bagi yang sudah support. Jangan lupa juga like, share, dan komen. Oke, langsung saja. Nah, pada Meet App Inventor ini atau appinventor.meet.edu, langsung kita klik tombol Create Apps. Nanti alamat ini juga akan saya tulis kembali di bagian deskripsi. Di sini kita menggunakan akun email atau email Google yang valid dan masih aktif. Masukkan username dan password. Kita akan login ke Meet App Inventor. Nah, kalian juga bisa mencobanya nanti baik secara online maupun secara offline. Langkahnya tentu sama. Kemudian, nah di sini kita sudah masuk kepada Meet App Inventor. Sebelum kita lanjut, saya kenalkan sekilas dulu mengenai tab menu yang ada di atas ini. Pertama ada project. Ini semua yang berhubungan dengan project kita. Ini my project, berisi daftar atau list beberapa project yang sudah pernah kita buat sebelumnya, akan bisa kita lihat di sini. Kemudian start new project, memulai membuat project baru. Import project from my computer, artinya kita mengimport dari offline ke online. Yang tersimpan di laptop atau PC bisa kita import nanti secara online. Kemudian save project, menyimpan project, save project as, menyimpan dengan nama lain. Nah, dan lain-lain ke bawah nanti kita lanjutkan. Kemudian connect. Nah, di sini hubungan dengan emulator atau virtualnya. Sini bisa kita menggunakan Meet AI2 Companion. Nanti kita akan coba yang ini. Tapi kalian harus download dulu aplikasinya di Play Store. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian ini menggunakan emulator, kemudian menggunakan USB dengan menggunakan kabel USB langsung di smartphone masing-masing, sama dengan AI Companion ini. Kemudian yang build, tab menu build, berarti ini adalah tab terakhir untuk membangun atau menjadikannya menjadi file APK. Jadi untuk menginstal aplikasi di Android atau di smartphone bersistem operasi Android harus ekstensinya APK. Jadi di sini bisa kita langsung scan nanti secara online atau kita simpan dulu ke PC atau laptop kita atau ke komputer kita. Kemudian di sini adalah setting atau pengaturan. Ini adalah app atau bagian informasi, bantuan dan sebagainya terdapat di sini. Kemudian sebelah kanan lagi, ini sama dengan halnya di dalam tab menu project tadi, berisi daftar project, view trace, ini untuk melihat file-file project yang pernah kita hapus sebelumnya, sementara akan disimpan di sini atau sebagai tong sampah, lebih kurang seperti itu artinya. Namun akan bisa kita buka kembali sebelum kita hapus secara permanen. Kemudian ada guide, ini merupakan panduan atau langkah singkat ada di sini. Kemudian report as issue, jika kita bisa melaporkan jika ada error, bugs dan sebagainya. Ini adalah pengaturan bahasa. Dan terakhir di kanan atas adalah akun Google yang kita gunakan untuk login ke Meet App Inventor ini. Oke, itu sedikit pengenalan singkat dari tab menu ini. Kita langsung saja untuk memulai membuat sebuah project. Kita pilih pada bagian Start New Project ini. Nah, klik di sini Start New Project. Nah, kemudian pada Create New App Inventor Project
isi apa nama projectnya. Di sini saya tulis contohnya praktikum 1 atau latihan perdana. Ini kalian bisa dengan menggunakan nama yang lain terserah, ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian klik tombol OK. Oke, maaf, di sini sudah terdapat file yang sama. Kita tidak bisa menggunakan nama yang sama 2 kali. Jadi kita harus ganti misalnya latihan 1 saja. Latihan 1. Oke. Nah, kita tunggu, sudah terdapat latihan 1. Kita tunggu sampai muncul viewernya. Kita tunggu sejenak. Nah, sudah muncul ya. Ini disebut dengan viewer, artinya tampilan. Di sini kita akan merancang atau mendesain aplikasi Android tersebut. Di sebelah sisi kiri ini terdapat palet yang terdiri dari beberapa komponen yang bisa kita gunakan untuk membangun aplikasi Android. Nah, di sini lengkap sampai kepada sensor, connectivity, storage, sosial media, maps dan sebagainya. Jadi lengkap toolnya. Nanti akan kita coba satu persatu. Nah, sebagai latihan dasar atau sebagai latihan awal tentu kita harus step by step dulu ya. Kemudian di sini ada komponen. Ini akan berisi daftar komponen dari palet yang kita gunakan di sini, dan di sisi kanan ini ada properties. Jadi setiap komponen yang kita pakai nanti akan muncul properties yang berbeda-beda pula. Nah, di sini kita contohkan ada screen 1. Nah, nanti kita bisa penambahan screen di sini. Screen 1 sekarang namanya, untuk menambah screen baru tambah dengan add screen seperti ini. Nah, untuk properties dari screen 1 pengaturan di sini. Contohnya screen 1 ini. Nah, kita ganti di sini namanya title. Screen 1 kita ganti contohnya namanya adalah home atau beranda. Nah, kita enter saja. Nah, maka dia di sini akan berubah menjadi home. Nah, ini merupakan screen dasar atau screen awal yang akan berjalan pertama ketika aplikasi itu kita jalankan. Untuk pengaturan background, perataannya di sisi kiri kah, di sisi kanan dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa atur di bagian propertiesnya. Sementara kita gunakan saja background defaultnya dengan warna putih. Nah, seperti ini. Kemudian untuk membuat aplikasi kita coba menggunakan, di sini sudah terdapat palet. Saya pakai yang label dulu. Nah, label, klik tahan, kemudian lepas ini atau drag and drop. Nah, pada bagian komponen akan tertera langsung label 1 sesuai dengan berapa kali atau berapa jumlah label yang kita inputkan. Tapi jika kita juga bisa merubah dengan cara rename. Kemudian text for label 1 ini kita ganti atau kita kosongkan saja dulu. Ya, saya tidak isi, saya kosongkan. Untuk width-nya ini atau lebarnya kita pilih fill parent. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau saya zoom, teksnya saya kosongkan, fill-nya pilih fill parent, width-nya pilih fill parent, kemudian untuk tingginya, height-nya fill parent, kemudian pixelnya 20. Artinya di sini saya akan menjarakkan, beri spasi titik awal atas dengan komponen yang berikutnya agar tidak terlalu jauh ke atas. Nah, seperti ini. Oke, sementara sudah dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kosong, belum ada isinya. Kemudian berikutnya kita pilih pada bagian ini image. Klik tahan, drag di sini. Berarti letaknya di dalam viewer di bawah label 1 tadi. Nah, ini. Pada bagian komponen terdapat di sini image 1. Nah, pada bagian properties saya pilih picture. Jadi saya akan menambahkan sebuah gambar. Disarankan menggunakan ekstensi PNG yang mendukung gambar transparan. Jadi di sini kalian harus punya gambar dulu. Nah, nanti silahkan dicari dengan gambar yang lain. Contohnya banyak di internet ya. Nah, di sini saya punya gambar welcome atau ucapan selamat datang. Nah, kemudian klik tombol OK. Nah, sampai dia muncul ke dalam
viewer. Nah, nampak seperti ini. Ini ukuran gambarnya besar, sedangkan area kerja kita itu kecil. Kita fixkan dulu dia scale picture to fit. Nah, kemudian kita ubah pada bagian properties lainnya, yaitu di bagian width dan height. Pada bagian width kita pilih fill parent, artinya posisinya antara kiri dan kanan itu pas di area kerjanya. Kemudian tingginya agar dia simetris, kita pilih saja yang persennya saya contohkan 50%, artinya gambarnya separuh dari ukuran yang aslinya. Nah, seperti itu. Nah, sudah terdapat gambar satu. Kemudian kita masukkan sebuah button atau tombol. Nah, caranya klik ya, lagi klik tahan, kita bawa ke dalam. Di bawah ini letaknya, di bawah Emacs. Nah, versi sini. Nah, Emacs. Kemudian di sini muncul button satu. Ini bisa kita ganti, contohnya dengan cara rename. Nanti ini akan kita jadikan sebagai tombol start. Nah, kita ganti namanya btn underscore start, atau btn itu artinya buton. Klik OK. Nah, sudah berubah namanya. Nah, kemudian untuk pengaturan yang lain, nah di sini di sisi kanan ini pada bagian teks silahkan diganti, misalnya start atau mulai, terserah dengan bahasa apa. Teks alignmentnya adalah center di tengah. Nah, untuk width-nya, nah, kita pilih fill parent agar posisinya panjang sampai ke tengah. Nah, seperti ini. Nampak perbedaannya. Nah, untuk yang pengaturan lain bisa kita pilih font bold atau tebal dan sebagainya. Untuk color atau warnanya kita biarkan saja dulu. Oke, sudah terdapat satu screen atau screen satu dengan komponen yang kita pakai, label 1, kemudian image 1 dan button start ya, atau tombol yang akan kita gunakan. Apabila kita klik tombol start, maka dia akan membuka halaman yang lainnya atau halaman yang baru. Nah, kita siapkan halaman yang baru, kita tambah dulu screennya dengan cara pilih add screen. Namanya adalah screen 2, klik tombol OK. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada dua screen 1 dan screen 2. Nah, screen 2 sekarang sudah berubah ke screen 2 atau pindah ke screen 2. Nah, screen 2 kita tambahkan label. Kita drag and drop label. Kita tulis di sini sama dengan halnya yang tadi, kita kosongkan saja dulu, kita tidak isi, kosong. Width-nya fill parent. Nah, height-nya atau tingginya kita beri dengan nilai 20 pixel. Nah, seperti ini. Sehingga dia agak berjarak antara titik awalnya atas ini dengan komponen berikutnya. Kemudian kita drag sebuah label lagi yang persis di bawah ini. Nah, ini baru kita beri labelnya dengan nama, misalnya belajar pemrograman Android. Nah, seperti ini. Untuk pengaturannya kita sesuaikan saja. Nah, sini tingginya biarkan saja. Font size-nya saya ganti 20. Nah, di sini pengaturannya 20. Untuk fontnya kita tampilkan tebal. Oke. Nah, otomatis di sini sudah berubah sesuai dengan properties yang kita gunakan. Nah, teks alignmentnya kita pilih yang center agar dia di tengah. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh saja dulu, contoh dasar. Jadi screen 2 berisi belajar pemrograman Android. Nah, kemudian screen 1 berisi label 1, image dan buton. Kita klik tombol start, nanti akan otomatis masuk dia ke screen 2. Nah, di screen 2 kita tambahkan dulu label, kita beri label baru.
Nah, kita kosongkan juga seperti tadi. Untuk memberi jarak antara komponen yang di atasnya, kita kosongkan saja. Widthnya fill parent. Nah, height-nya kita beri 20 pixel. Nah, seperti ini. Oke, langkah berikutnya kita masukkan tombol. Tombol ini atau button ini kita gunakan nanti untuk exit atau kita close screen-nya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, pengaturannya sekali lagi. Untuk pengaturan di sini kita beri namanya close. Atau teksnya close, kemudian fill width-nya kita pilih fill parent. Nah, tingginya biarkan aja otomatis. Sedangkan untuk ini kita pilih font box. Nah, seperti ini. Nah, ini tombol untuk close atau keluar dari screen 2. Nah, bagaimana cara pengkodeannya atau menulis programnya? Nah, di sini kita tidak perlu menguasai bahasa pemrograman, tapi Meet App Inventor menggunakan bahasa pemrograman blok. Pilih di sudut kanan ini ada menu blocks. Nah, diklik saja di sini. Maka akan berubah. Yang tadi palet sekarang berisi daftar komponen yang kita pakai. Contohnya sekarang kita pindahkan dulu ke screen 1. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada label 1, Emacs 1 dan buton. Nah, buton 1 ini kita klik, tahan. Nah, muncul ya beberapa blok baru. Contohnya kita pilih yang ini. Kita tahan, lepas, masukkan di sini. Nah, artinya jika tombol start itu diklik, do, apa yang akan kita lakukan? Nah, kira-kira seperti itu. Maka di sini ada kontrolnya. Nah, nampak di sini beberapa contoh lain. Nah, kita pilih di sini contohnya adalah open. Nah, open another screen name. Nah, kita sini pilih blok di sini. Nah, selanjutnya kita pilih bagian teks. Kita pilih bagian teks, pilih yang paling atas ini. Kita masukkan, kita cocokkan ke dalam bagian yang ini. Nah, di sini kita tulis namanya adalah screen 2. Screen 2 itu adalah screen atau layar kedua dari daftar screen yang kita miliki. Ini untuk penulisan di sini tergantung dari nama screen yang akan kita pakai. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah selesai begitu? Iya, sudah selesai. Ini logika sederhananya karena menggunakan bahasa pemrograman blok, tidak perlu menulis program. Tentu kita harus sedikit juga paham dengan logikanya, ya. Kemudian untuk screen 2-nya bagaimana? Nah, screen 2-nya juga seperti itu. Di sini button 1 belum kita ganti tadi, kita balik lagi desainernya. Ini. Nah, rename button 1 itu rename namanya BTN close. Kalau tadi BTN start. Nah, contohnya klik OK. Kemudian pilih lagi blocks. Nah, ketika kita sudah rubah ya, kita pindahkan ke sini. Nah, ini ya. When button close, klik. Nah, apa yang akan kita lakukan? Artinya kita keluar dari layarnya. Pilih sini adalah close screen. Nah, sudah selesai seperti itu. Kemudian pilih desainer kembali. Nah, kita pindahkan ke screen 1. Nah, bagaimana cara mencoba untuk melihat tampilan dari program yang kita bikin ini? Kita dapat menggunakannya dengan menggunakan AI Companion. Nah, AI Companion itu bisa kita install, terdapat di Google Play Store. Nah, contohnya seperti ini. Ini dari mirror dari HP saya langsung. Jadi kalian harus download dulu di Play Store. Nah, contohnya saya demokan seperti ini cara mencarinya. Namanya Meet. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah tertera di sini Meet AI 2 Companion. Kebetulan saya sudah install. Jadi kalian install dulu ini
namanya Meet AI2 Companion ya. Jadi kita menggunakan ini untuk sebagai virtual atau emulator, tapi langsung kita koneksikan ke smartphone Androidnya, dengan catatan smartphone Androidnya sudah disetting kepada developmental, kemudian kita pilih debugger ya, debuggernya kita isi juga seperti itu, kemudian USB debuggingnya, kemudian baru kita bisa pakai Meet Companion ini. Nah contohnya seperti ini. Ini dari HP saya, langsung saya ambil. Sini ada Meet AI2 Companion. Nah bisa saya sentuh di smartphone atau langsung dengan kursor di PC. Nah seperti ini. Nah di sini kita menggunakan AI Companion yang ini. Klik dulu ini. Nah berarti kita pindahkan kode yang ada tampil di layar ini ke HP yang sudah tersambung dengan USB-nya. Nah contohnya bisa scan langsung atau dengan menuliskan manual ya. Caranya ini, kodenya IETQRF. Nah seperti ini, connect with code. Kita sambung ke sini, kita tunggu sampai muncul ke halaman ini, ke smartphone kalian. Nah ini dia, persis sama dengan yang kita desain di Meet App Embeddor yang tampil langsung di HP atau di smartphone ya. Kita klik tombol start, ini juga bisa langsung sentuh di smartphone masing-masing. Nah seperti ini. Nah maka dia akan pindah ke screen kedua dari contoh program yang kita bikin tadi. Nah kalau kita klik tombol close, maka dia akan menutup screen ini, artinya dia kembali ke screen 1. Nah seperti itu cara penggunaan dari AI Companion pada contoh sederhana dari pemrograman Android dengan menggunakan AI Companion. Jadi sangat mudah sekali merancang, mendesainnya dengan menggunakan Meet App Embeddor, karena kita tidak memerlukan penguasaan sebuah bahasa pemrograman. Nah untuk contoh-contoh yang lain nanti yang lebih kompleks akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Demikian penjelasan contoh sederhana, contoh mudah dalam pembuatan aplikasi Android dengan menggunakan Meet App Embeddor. Demikian, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas atau belum begitu paham, silahkan ditulis pada kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa pada video yang berikutnya.